Nur dengan polosnya berterima kasih kepada Rolo. Awalnya, Nur merasa kemampuan Rolo tidak masuk akal. Tetapi sekarang dia percaya karena sang naga menjadi jinak dan berhenti menyerang. Namun, Rolo dan orang lain terheran karena Rolo tidak melakukan apa-apa. Kok bisa-bisanya si naga langsung jinak dan berhenti menyerang? Setelah mengingat bahwa Rolo tidak ingin orang takut kepadanya, Nur pun menyadari bahwa Rolo tidak mungkin menjinakkan naga sekuat itu. Karena tidak ingin membunuh naga tersebut, Nur meminta bantuan Rolo untuk memintanya pergi. Hal ini membuat semua orang, terutama Ines, heran karena mereka khawatir naga itu bisa menyerang lagi. Meskipun Nur mengakui bahwa permintaannya egois, Lin mempercayai keputusan Nur dan mendukungnya. Namun, Rolo kurang percaya diri menangani monster sekuat itu. Nur meyakinkan Rolo bahwa Ines dan Lin tidak takut kepadanya, sehingga Rolo pun mencoba sebisanya. Sebelum merapalkan mantra, sang naga mengejutkan Rolo dengan mengatakan dia akan menerima perintah apapun dari tuannya. Nur kagum dengan kehebatan Rolo yang langsung dianggap tuannya. Akhirnya, Nur meminta Rolo untuk memerintahkan sang naga pergi dan tidak menyerang manusia lagi. Sang naga pun langsung terbang ke langit menjauh dari kota ini. Namun tiba-tiba, ternyata serangan barusan berasal dari Deridas. Dan Deridas bener-bener bangga banget tuh bisa menumbangkan naga legendaris hanya dengan peralatan sihir yang mereka punya. Deridas yang sudah pede banget langsung memerintahkan 10.000 pasukannya untuk menyerang ibu kota dengan peralatan sihir yang telah dia kembangkan. Deridas sebelumnya sudah menyiapkan strategi perang, di mana setelah naga menyerang ibu kota, pasukan manusia dengan alat sihir akan melanjutkan serangan. Dia juga telah menyiapkan 4 senjata sihir besar bernama Brionak dan 3 Aegis sebagai benteng bergerak yang membangkitkan energi mana. Namun, seorang komandan bernama Randeus menolak rencana penyerangan ini karena khawatir akan merugikan kekaisaran. Meski begitu, Deridas mengabaikan usulan Randeus dan yakin dengan kemenangan berkat teknologi sihir. Dia percaya dirinya akan mencetak sejarah dengan menghancurkan monarki kerajaan Klai dan akan dikenal sebagai pahlawan yang membebaskan rakyat. Di sisi lain, Nur yang tiba di lokasi naga terkejut melihat dari kejauhan pasukan Deridas bersiap menyerang ibu kota. Deridas melihat Nur dan kawan-kawannya dan merasa senang ketika melihat Ines, sang legenda perisai suci. Deridas berencana membunuh Ines dan menggantikan era legenda dengan era teknologi sihir. Dia memerintahkan pasukannya untuk membidik Ines dengan meriam sihir Brionak. Tetapi serangan itu dengan mudah ditangkis oleh Nur. Deridas heran mengapa serangannya meleset dan memerintahkan pasukan untuk melancarkan serangan lanjutan. Lin meminta Nur untuk mundur karena pasukan Deridas terlalu banyak. Nur terkejut mengetahui bahwa Deridas adalah orang yang mengirim sang naga dan kini berniat menghancurkan ibu kota. Ketika Lin bertanya keputusan Nur menggumam bahwa seharusnya mereka mundur. Namun serangan lanjutan segera datang. Ines menciptakan pelindung yang berhasil menahan serangan tersebut. Untuk memberi waktu Lin dan yang lainnya melarikan diri, Nur memutuskan untuk mengulur waktu dan menarik perhatian musuh. Nur bergumam bahwa sejak kecil dia terbiasa kabur, seperti ketika sering dikejar lebah setelah mencari sarangnya, sehingga dia merasa percaya diri bisa melarikan diri dari pasukan kaisar. Namun terjadi kesalahpahaman. Lin mengira Nur akan menyerang pasukan musuh dan sangat percaya diri banget pada kemampuan Nur. Alhasil dia memutuskan membantu dengan sihir angin. Nur awalnya mengira Lin hanya memberi perlindungan, tetapi dia terkejut ketika Lin malah mendorongnya langsung ke medan perang kocak. Meski kaget, Nur melayang di udara dan mulai menangkis semua serangan yang datang. Bahkan dia berlari menangkis senjata pasukan hingga berterbangan ke langit. Deridas terkejut melihat Nur tiba-tiba muncul dan menghilang seketika. Sementara pasukan dihujani senjata mereka sendiri. Nur juga melemparkan 3 Aegis, benteng terkuat pasukan Deridas, membuat Deridas bingung dan heran. Bisa-bisanya Nur bergerak seperti itu dan sekuat itu, kata mereka. Nur tampak begitu menakutkan di mata Deridas, hingga Deridas membayangkan akan dibunuh oleh Nur. Padahal Nur belum melakukan apapun dan hanya mengabaikannya. Nur bahkan berhasil melempar seluruh meriam Brionak ke langit dalam sekejap, membuat Deridas heran mengapa pasukannya yang berjumlah 10.000 dan dilengkapi sihir terlihat tidak berguna. Ketika Nur mendekat, Deridas mengenali pedang hitam yang dibawa oleh Nur sebagai pedang Raja Klai yang terkenal berat itu. Deridas bertanya-tanya siapa sebenarnya si Nur. Saat Nur hanya tersenyum, Deridas malah ketakutan hingga ngompol dan melarikan diri dengan kudanya, menganggap Nur bagaikan iblis.
Namun, Nur tiba-tiba kelelahan dan muntah darah, lalu dikepung pasukan musuh. Namun tiba-tiba, untungnya keenam instruktur Nur tiba tepat waktu, termasuk Miani, ahli panah yang pernah mengajarinya, dan Gilbert serta Omen yang menegaskan bahwa mereka tidak boleh menodai nama kesatria ibu kota. Omen berniat menghabisi sisa pasukan musuh dan dengan satu tebasan, pedangnya menciptakan serangan 1000 pedang, membuat Nur kagum karena itu adalah kemampuan yang sangat dia inginkan. Di kejauhan, Oken dan Sen bercanda tentang situasi mereka yang digabung. Lalu, Oken menciptakan sihir pengikat dan benteng dari tanah. Tidak lama kemudian, pasukan Saeb datang dan membantai pasukan kekaisaran. Dengan musuh sudah dikalahkan, instruktur lain yaitu Kero hanya terdiam tanpa banyak bicara. Karena dia datang, semuanya sudah nampak selesai. Kero kemudian menyadari bahwa Nur ada di depannya. Sementara Nur terkejut bertemu kembali dengan para instruktur yang pernah melatihnya. Lin dan kawan-kawan datang untuk memulihkan stamina Nur yang terkuras. Menurut Omen, perang sudah berakhir karena seluruh pasukan kekaisaran telah dikalahkan. Asik. Meskipun Deridas berhasil kabur. Nur lalu mengatakan bahwa dia melihat seseorang tua dengan zirah emas melarikan diri ke arah perbukitan. Oken paham betul bahwa itu adalah Deridas. Dia juga tahu bahwa zirah emas Deridas terbuat dari material berkualitas tinggi yang dapat meningkatkan berbagai kemampuan. Meskipun Oken menganggap itu adalah fashion yang sangat alay. Oken berpikir bahwa jika mereka bisa terbang, mereka pasti bisa mengejar Deridas yang sedang kabur ke benteng kekaisaran. Mengingat sang naga, Nur mengajak semua orang untuk menghampiri naga yang terluka. Sen tahu bahwa dia diminta menyembuhkan naga itu, namun Oken khawatir apakah itu bakal aman. Nur meyakinkan bahwa ada Rolo si penjinak monster. Namun di sini Rolo tidak yakin, membuat Oken semakin khawatir. Namun Sen percaya kepada Nur yang sebelumnya mampu menaklukkan naga tersebut di ibu kota. Saat menyembuhkan, Sen menjelaskan kepada Oken bahwa Nur adalah bocah kecil yang dulu mereka kenal. Dan Oken terkejut melihat seberapa besar dan kuat Nur sekarang. Setelah disembuhkan, sang naga terbangun dan meraung. Nur merasakan kemarahan naga itu dan Rolo memberitahu bahwa sang naga siap menerima perintah apapun untuk membalas dendam. Ketika Rolo ingin menjelaskan bahwa Nur sudah dianggap sebagai tuan sang naga, ucapannya terpotong karena sang naga sudah tidak sabar untuk segera membalas dendam. Lin dan Ines maju untuk ikut bersama Nur, yang sebenarnya terkejut karena maksudnya hanya untuk menyuruh sang naga, bukan dirinya ikut berangkat. Kita nggak lupa ya kalau Nur itu takut ketinggian, pantas mukanya langsung kayak gitu. Tetapi dia merasa harus ikut karena sudah melibatkan semuanya dan harus bertanggung jawab. Sen menyatakan ikut karena tugasnya sebagai diplomat dan pembunuh. Oken sebenarnya tidak perlu ikut, tetapi dia bersikeras karena ingin merasakan menunggangi naga. Kero juga ingin ikut dengan alasan bahwa tanpa seorang pembunuh bayaran, keberadaan naga akan mudah terdeteksi. Sehingga dia merasa perlu menggunakan kemampuannya untuk menghilangkan jejak. Tidak lama kemudian, sang raja dan Ren datang. Ines segera meminta maaf atas tindakannya membawa Lin kembali ke ibu kota. Tetapi Ren mengatakan tidak perlu, karena berkat itu ibu kota menjadi aman. Ren juga menyatakan akan ikut sebagai komando pasukan penunggang naga untuk menyerang benteng kekaisaran. Sebelum pergi, sang raja meminta Nur melindungi semua orang dan Nur berjanji dengan tegas akan membawa mereka kembali dengan selamat. Saat Nur dan kawan-kawan berangkat, Omen berbincang dengan Saeb sambil mengamati Nur di langit. Mereka terkejut bahwa prediksi Saeb tentang takdir Nur sebagai pahlawan legenda terbukti benar. Omen merasa malu karena kesombongannya sebagai orang terkuat membuatnya berhenti berlatih. Kini setelah melihat perkembangan Nur, Omen termotivasi untuk terus berlatih, menyadari bahwa kesombongan hanya menghambat kemajuan. Tuh, dengerin, sombong itu membuat kalian hancur. Sementara itu, Nur dan kawan-kawan terus terbang menuju benteng pertahanan kekaisaran untuk mengejar Deridas dan tiba di dekat jembatan perbatasan. Kero bertanya kepada Ren apakah mereka harus maju atau mundur karena di balik jembatan adalah wilayah kekaisaran. Mereka melihat Deridas kabur melalui jembatan dan di depan mereka berdiri benteng pertahanan kekaisaran. Kero mengingatkan bahwa pihak kekaisaran mungkin sudah menyiapkan alat sihir yang sangat kuat. Mundur bukanlah pilihan karena kehancuran ibu kota harus dibalas. Ines yang biasanya diam sebagai pelindung kini meminta izin untuk menghancurkan benteng kekaisaran, menunjukkan rasa sakitnya atas kehancuran ibu kota. Ren mengizinkannya dan meminta Ines untuk tidak menahan diri. Dan tiba-tiba
Setelah benteng dihancurkan, Rain menegaskan bahwa tindakan ini adalah deklarasi perang dan mereka harus siap dengan konsekuensinya. Lin merasa yakin akan kemenangan karena dia dikelilingi pasukan terkuat di ibu kota. Tetapi heran mengapa Nur belum muncul. Ternyata Nur sedang pingsan karena takut ketinggian.